A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Wa ila hadrati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Syekh Abil Hasan wa ila hadrati Syekh Mu'atailah As-Sakandari wa ila hadrati Sahibul Salawat Kuning Bila Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Mu'atailah As-Sakandari. La yushakkikannaka fil wa'di adamu qu'il ma'udi wa in tayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi sabashiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Janji yang tidak dipenuhi Tuhanmu pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan pemadam cahaya qalbumu. Membahas tulisan-tulisan dari Syekh Ibnu Athaillah atau membahas pandangan-pandangan dari para ulama-ulama sufi, ulama-ulama atau orang-orang yang mengkhususkan diri membersihkan kolbunya dari kotoran-kotoran hawa nafsu, dari apapun yang selain Allah dalam hatinya. Perlu penjelasan, perlu uraian dari seorang guru agar lebih mudah memahami, lebih mudah mengerti maksud dan tujuan dari para ulama-ulama sufi atau ulama-ulama tasawuf. Kenapa? Karena memang dibutuhkan kondisi hati yang baik, kondisi hati yang bersih untuk bisa mengerti, apalagi memahami uraian-uraian yang lahir dari para ulama tasawuf.
jika kesiapan hati, jika kondisi hati masih dilingkupi oleh kotoran-kotoran yang membuat redupnya cahaya hati, maka yang terjadi biasanya adalah celaan, mencela, bahkan memvonis kafir, memvonis sesat. Itu sudah sering dan menjadi hal yang biasa dari era dulu sampai hari ini. Akan tetap dijumpai orang-orang yang memvonis sesat, memvonis kafir kepada sesama mukmin. Terlebih untuk bab-bab ruhaniyah, bab-bab kesucian batiniah yang melahirkan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah bisa menabrak aturan-aturan syariat. Walaupun di dalam Al-Quran sendiri ada contoh yang seolah-olah, bukan seolah-olah, yang secara syariat itu jelas salah. Tetapi dengan pengetahuan langsung yang Allah berikan, maka semua itu bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan bukti kebenarannya. Seperti kajian malam hari ini, di mana terkadang hamba-hamba Allah atau para salik atau para ulamanya itu mendapatkan janji, bisa melalui mimpi, bisa melalui isyarah, yang itu timbul karena jernihnya hati dari hamba-hamba yang mengalaminya. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai isyarah atau mukasyafah atau yang lebih mudah dan lebih tenar bahasa umumnya adalah karomah. Hal ghaib atau hal yang tidak bisa diindra oleh indra fisik, indra jasmani manusia, yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang hamba bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai hal yang di luar konsumsi atau di luar penampakan yang bisa diindra oleh mata, telinga, dan lain sebagainya. Untuk lebih mudah memahami bahwa seorang hamba Allah itu bisa memiliki hal-hal yang secara logika tidak terjangkau. Saya ambil satu surat dari Al-Quran yang menjelaskan peristiwa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam berkaitan dengan inginnya Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis. Salah seorang
makhluk yang tampil dalam ayat itu adalah ifrit dari golongan jin. Dia berkata, "Aku akan membawakannya padamu sebelum kau berdiri dari kursimu. Sungguh aku memiliki kekuatan dan dapat dipercaya." Itu perwakilan dari bangsa jin. Lalu di ayat selanjutnya disebutkan seorang manusia, seorang hamba Allah yang memiliki anugerah khusus langsung dari Allah berkata, "Aku akan membawakannya padamu," yang dimaksud singgasana Ratu Bilqis, "sebelum engkau mengedipkan matamu." Dan hal itu pun terbukti. Jelas peristiwa ini tidak bisa dibantah oleh orang yang beriman karena ada dan disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Contoh selanjutnya yang ingin saya berikan juga saya ambil dari salah satu ayat Al-Quran. Bagaimana seorang hamba memiliki pengetahuan di luar hal-hal yang umum dalam aturan-aturan syariat pada umumnya, yaitu kisah antara Khidir dan Musa. Apa yang dilakukan oleh Khidir secara tata aturan syariat ya tidak sesuai. Tetapi faktanya di situ Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa memang ada hambanya yang mengetahui hal-hal di luar keumuman atau logika manusia yang hidup. Kembali ke pemahaman yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah ada kalanya seorang hamba menerima petunjuk, menerima isyarah yang diterimanya bisa melalui mimpi atau bisa melalui pandangan mata batinnya, mata hatinya, karena terangnya nurul basiroh seorang hamba berupa janji akan datangnya kemuliaan, janji akan datangnya kebahagiaan, dan yang semisal itu. Dan ternyata apa yang diterimanya belum atau tidak Allah wujudkan sesuai yang dijanjikan. Hal ini jangan sampai menjadikan keraguan-raguan bahwa semua yang diterima berupa janji tidaklah sesuai
Karena seorang hamba yang lurus tauhid, lurus akidahnya, akan meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Allah akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya sesuai dengan kebutuhan, kondisi yang terbaik bagi hambanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali keraguan-raguan melingkupi hati seorang salik atau seorang penempuh jalan rohaniah, itu akan menyebabkan padamnya cahaya hatinya. Ini yang bahaya. Karena ketika kondisi hati yang tadinya terang lalu mengalami keraguan-raguan, entah sebab karena apa yang diinginkan, apa yang ditujunya tidak segera terkabul, itu dalam fakta yang sering terjadi akan sulit si salik untuk berada kembali di posisi terangnya hatinya sebelum munculnya keraguan-raguan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa memahami uraian, memahami pendapat dari ulama-ulama tasawuf, para sufi, itu memerlukan kondisi hati yang bersih. Jika tidak, maka akan menyebabkan penilaian negatif, bahkan hingga memberikan vonis sesat dan sejenis itu. Mungkin pada kesempatan selanjutnya akan saya singgung mengenai karomah-karomah di era para sahabat, di era para imam mazhab. Sekian kajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.